Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والآباء حياكم الله وبارك الله فيكم. طيب نواصل من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, dan kita masuk ke bab tentang syirik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kesyirikan dalam perkara ketaatan. Ya, dan mentaati. Dan dimasuk kita halaman 81. Berkata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Tadi salah ya, fan ya. Bukan kesyirikan dalam ketaatan kepada Allah. Auzubillah ya. Baik. Qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimallah fi Fathul Majid, dalam kitab Fathul Majid syarah dari kitab Tauhid, kata beliau, fal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahima ma'na dzalik ay yantahiya ilaih wa ya'malu bihi wa in khalafahu man khalafahu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kata beliau, wajib atas setiap mukallaf, orang yang berbani syariat, berarti kita yang sudah balik, jika sampai dalil kepada kita ada perkara agama ini yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita memahami makna yang demikian tersebut, maka dia berhenti di situ. Ya. Terima itu, berhenti, jangan cari-cari yang lain lagi, dan beramal dengannya, walaupun menyelisih dia orang yang menyelisihnya ataupun manusia menyelisih dia. Selama dia dipegang Al-Quran Sunnah, walaupun manusia yang lain menyelisih dia, dia harus tetap pegang itu. Ya, tidak boleh goyah di sana. Okay. Ila anqala, sampai dia mengatakan, fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutuba ulama'i wan nazar fiha wa arafa aqwalahum ayyuriduha ala ma fi kitabi was sunnah. Dan juga wajib atas orang yang menasihati dirinya, kita semua yang menasihati diri kita, jika dia membaca dari kitab-kitab para ulama dan melihat di dalam kitab-kitab tersebut dan mengetahui ucapan-ucapan mereka, ya, ucapan para ulama, maka tidak boleh dia untuk menolak, berpaling dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Fa inna kulla mujtahid, ya, wa seluruhnya orang yang mujtahid, para ulama, ya, dengan ulama mujtahid, orang yang ahli dalam ijtihad tersebut, wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikut mereka, wa antasabu ilaihi yadhkuru dalilahu, ya, dan dia menisbatkan kepadanya dan menyebutkan dalilnya, maka fal haqqu fil masalah wahid, maka kebenaran itu pada perkara itu satu, ya, nama kebenaran itu wahid, tidak berbilang. Satu kebenaran, tidak mungkin sini benar ini benar, tidak, ya. Maka jangan mengikuti siapapun manusia jika menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, ulama kita ikuti jika dalil yang dibawanya itu benar. Ya, bukan kita lebih pintar para ulama, enggak, kita lihat dalil yang mereka bawa itu apa. Ya, ada juga para ulama ini berbeda dengan ini. Lihat dalilnya, mana yang lebih roji kuat, pakai di situ. Ya, mana yang lebih mendekati dengan sesuai dengan kadar ilmu kita dulu, ya. Baru setelah itu diikuti dalil tersebut. Ya. Wal a'immatu musabuna ala ijtihadihim, karena para ulama mereka tuh diberi pahala atas ijtihad mereka karena mereka ahli dalam bab itu.
Karena nggak ada dalil yang pas tentang suatu perkara, maka dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari. Karena dalil dari ayat, dari hadis itu tidak ada yang pas. Yang pasti tentang perkara itu, maka berijtihad ya. Dan mereka ahli dalam bab itu. Ahli dan memang ketika salah dia dapat pahala dia. Ya, dapat dia 1 pahala, kok benar dapat 2 pahala. Nah, bagi kita ngikuti, jangan dah jelas itu salah, banyak merupakan ulama ngetrik ini ucapan ulama yang salah, kita ikuti juga, kita yang salah. Ya, nah, karena kita bukan isyan, jangan kan dosa-dosa dia, kita cuma ngikutin aja, enggak boleh. Ya, enggak boleh, kita harus tahu dalil. Dan lihat para ulama yang mengkritik ulama tersebut ada apa dalilnya, itu yang kita lihat. Ya, bukan sekedar kita mensibarkan dengan para ulama nanti berdalil dengan ketergencilan ulama. Ya, ini rusak kita. Banyak para ulama, karena banyak manusia itu mencari, oh ini ulama, kan ada fatwa ulama ini, ulama ini, ulama ini. Ya cocok dengan hawa dia. Dan ini bahaya seperti itu. Ya, enggak boleh. Kita harus jujur, harus cari yang paling rajih, ya, berusaha semaksimal mungkin bukan sesuai hawa nafsu, tapi mana yang lebih dekat kepada pendalilan. Fal munsif, maka kata Syekh, fal munsif sini orang yang bijak, dia yang adil dalam memahami perkara tersebut, yaj'alun nazar fi kalamihim. Mereka melihat kepada ucapan ulama itu, dilihat benar. Ya, dari pendalilan mereka apa, baca dulu, jangan katanya Syekh ini kayak gini, katanya gini, enggak bisa loh kayak gitu. Ya, benar-benar kita dengar langsung atau baca tulisannya, ucapnya. Wa ta'ammalahu tariqan ila ma'rifatil masalah. Kemudian kita perhatikan dengan teliti apa yang beliau ucapkan tersebut, melalui tariqah, ya, itu jalan yang kita bisa memahami perkara-perkara tersebut. Wastihdaruha wa tamyizus shawab minal khata'. Dan kita benar-benar ya konsentrasi itu menghadirkan semua dalil-dalil yang ada situ untuk membedakan mana yang benar sama yang salah. Bil adillah, dengan dalil gitu, bukan dengan perasaan, bukan akal, tapi dengan dalil. Allati yadhkuruha mustadilluna, sebagaimana yang disebutkan tentang orang yang berdalil sebut, lihat dalil-dalil mereka. Wa ya'rifu bidzalika man huwa as'adu bid-dalil minal ulama fayattabi'u. Maka kita mengetahui demikian sebut mana yang paling selamat ya dengan dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama itu, maka dia ikuti. Ya, ini dilihat, maka butuh pendalaman di situ untuk kelasnya yang bisa ya. Bagi kita yang awam ini, kita berusaha lah. Antum tahu dalil ini ayat, ini hadis, ada ulama sunnah, ulama yang benar-benar dia tahu kita kokoh di atas sunnah dari dulunya gitu. Apalagi mereka udah tua-tua. Ya, pakai itu aja dulu. Nanti dan nambah tingkat keilmuan kita, baru kita kok ada pendapat yang lain, baru kita pindah. Kalau kita menurut kita itu lebih mendekat ke kebenaran, itu bukan pelin-pelan, bahkan wajib ketika nampak dalil ya apa yang kita lakukan selama ini salah misalnya, boleh berubah ya. Itu qala rahimallah ala qaulihi ta'ala, maka Syekh rahimallah menafsirkan dari firman Allah Ta'ala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, sebenarnya ayat kan, jika kalian mentaati mereka ya, sungguh kalian pasti menjadi orang musyrik yang mengikuti orang-orang ahli ilmu kita ya. Nauzubillah, jika dia menghalalkan apa-apa yang diharamkan atau mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Rasulnya, ini artinya kita beribadah pada mereka, dan ini jatuh pada kesyirikan. Mentaati seseorang ini, hati-hati, sini banyak nih apa kata syekhnya, kata ahli ibadahnya, pan Allah dan Rasulnya mengharamkan, tapi karena syekhnya ulamanya menghalalkan, dia ikut menghalalkan. Ini syirik ini. Atau kebalikannya, Allah Rasulnya menghalalkan ya, maka dia syekhnya mengatakan ini haram, enggak boleh ya. Nah, ini juga dia ikuti, itu jatuh pada kesyirikan ya, enggak boleh ngikuti ya. Apalagi afan ya, kita di negeri kita ini kan ngeri ya, masalah warisan misalnya kan ya, warisan Allah dan Rasulnya katakan laki-laki 2 bagian daripada wanita gitu. Nah, ini enggak, perempuan semuanya ambil, laki-laki lalu disuruh kan, enggak boleh. Ini menolak ya. Oh, enggak boleh nikah haram sesuku ya, nikah sesuku sekampungnya enggak boleh kan, sukunya enggak boleh nih, alhamdulillah. Enggak boleh. Dan itu mengharamkan sesuatu yang halal. Sepupu aja halal deh, jangankan sesuku ya, sepupu ya, ibu kita, adik kakak, atau bapak kita, adik kakak punya anak, dia itu sepupu kita, itu halal itu. Kalau sekarang kan dia dianggap adiknya dia, pergi dia berdua biasa aja. Nah, kita lihat la ilaha illallah. Nggak percaya kita dia ngobrol tuh,
kayak adik kakak gitu. Benar, ini istri kamu? Nah, enggak, ini adik saya. Adik mana? Kandung? Nah, enggak, kan? Udah kayak biasa aja deh. Dan nauzubillah itu bahaya seperti itu. Ya, enggak boleh, haram. Dan itu diikuti, nauzubillah, kebiasaan, adat-adat itu jatuh pada kesyirikan nanti. Ya, kalau antum pakai itu benar ya, bukan agama, karena yang punya surga neraka itu Allah, bukan adat. Ya, kalau adat yang punya itu kita hafalin petata petitih itu nah. Nah, ini bukan yang hafal Al-Qur'an yang enggak hafal juga. Ayat dari sebanyak itu lo mau dibawa ya. Wa hadza qad, maka kata Syekh ketika ayat itu, jika kalian mentaati mereka dan sungguh-sungguh kalian pasti menjadi orang musyrik. Ini Allah yang katakan, yang ikuti mereka itu orang musyrik. Wa hadza qad waqa'a fihi katsirun minan nas man qalladuhum li adami itibarihim bid dalil idza khalafa muqallad. Ya, wa huwa min hadza syirkun. Ya, asyirk. Wa hadza qad waqa'a, dan sungguh ini terjadi pada kebanyakan manusia sekarang ini. Dan bersama orang-orang yang mereka taklid kepada ulama-ulama mereka, al-ibadah mereka. Tidak ada mereka melihat, memperhatikan dalil yang dibawa oleh ulama mereka. Bahkan sekarang antum saja mereka-mereka yang banyak memberikan ceramah-ceramah juga, ketika tanya, "Ustaz, apa dalilnya?" Marah dia, merah mukanya. Kamu gak percaya? Ini menunjukkan rusak orang kayak gitu. Justru itu wajib bagi kita menanyakan dalil. Ya, itu bukan aib, bukan menjatuhkan dia, karena mereka kok ada murid nanyakan, "Ustaz, apa dalilnya?" Itu kalian enggak punya adab itu. Saya Anda dengar ada mereka yang ini enggak sopan itu nanya kepada gurunya apa dalilnya, paling nauzubillah. Justru kita diajar seperti itu. Ya, nah ini menganggap itu kurang beradab, nauzubillah. Ya, li adam i'tibar, mereka tidak melihat kepada dalil. Idza khalafa muqallad, dan jika dia orang mengikuti itu menyelisihi dalil tersebut, ya, wa huwa min hadza syirk, maka ini termasuk kesyirikan. Wa minhum man yaghlu fi dzalik, ada juga orang yang terlalu gulu terhadap pendapat seseorang. Wa ya'taqidu anna akhdha bid dalil, ya, dan berkeyakinan bahwa mengambil dalil itu perkara yang dibenci dan diharamkan. Yang saya dah bicara ini dalil juga pakai, ya, ini lebih besar lagi fitnahnya. Fa'azubat fitnah yaqulu, sampai dia mengatakan wa alamina bil dalil. Mereka itu syekh itu lebih mengetahui daripada kita, lebih berilmu pada kita tentang dalil. Kalau sekarang bahasanya dia kan dah S2, dah doktor ya. Imam Syafi'i kan ulama, ente siapa? Ya, mereka tuh ulama besar. Itu justru sumber penyakit kayak gini. Dia mau setinggi apapun dia, siapapun manusianya, bukan dilihat seperti itu, tidak ada salah. Nabi yang boleh kita lakukan itu ya. Taklidnya kepada Nabi SAW. Ada siapa manusia di selain Nabi SAW, tidak boleh kita ihtisanan, menganggap baik perbuatannya. Oh, nggak mungkin Ustaz itu tidak tahu, nggak mungkin dia tidak tahu. Ya, dia kan tidak berilmu, dia kan tidak S1, dia dah doktor. Itu tidak bisa. Ya, itu sumber kebidahan, sumber kerusakan seperti itu. Ya. Dalil kita. Soalnya imam siapa lebih alim pada mereka nih? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua mereka mengatakan seperti itu kepada kan? Idza shahal hadis fa huwa mazhabi. Jika hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Ya, itu diikuti dalil. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatul khamis, beliau mengatakan di perkara yang kelima, taghayyurul ahwal ila hadhil ghayah hatta sara inda aktsara ibadatul rohbani hiya afdalul a'mal. Berubahnya keadaan ya sekarang ini sampai keadaan puncaknya ya, pada puncak ini mereka tidak mengikuti dalil, sampai di sisi kebanyakan mereka mengatakan peribadahan para ahli ibadah ya, orang yang rajin ibadah itu seutama-utama amalan. Yang paling rajin banyak beribadah itu amal yang bagus ya. Itu sama wilayah, dinamakan orang yang banyak beramal namanya wali. Ya, memiliki tingkat kewalian dia. Wa ibadatu akhbar hiya ilmu wal fiqh. Sedangkan ibadahnya ahbar ya ulama di kalangan mereka adalah ilmu dan fikih. Thumma taghayyat hal ila anna abada min dunillahi man laysa minas salihin wa abada bi makna tsani man huwa min jahilin.
Dan berubah lagi keadaannya kepada beribadah pada selain Allah adalah beribadah kepada orang yang bukan orang soleh. Ya, kalau kepada orang soleh itu bukan kesyirikan namanya. Ya, tapi beribadah kepada orang yang bodoh, itu dinamakan kesyirikan katanya. Tapi sama aja, mau orang soleh mau bodoh beribadah kepada selain Allah tetap aja judulnya kesyirikan. Baik. Wa man ittikhadul akhbar wa ruhban arbaban ta'ata ulama'id dhalal fima ahdatsuhu fid dinillah minal bid'ah wal khurafat wad dhalalat. Ya, maka termasuk menjadikan ahli-ahli ilmu, ahli-ahli ibadah sebagai rob selain Allah yang kita taati, ya, itu termasuk ulama sesat. Pada apa-apa yang mereka bikin yang sesuatu yang baru dalam agama Allah, dari bid'ah ini, dari khurafat, dari kesesatan, itu termasuk mengikuti dia. Ini termasuk menjadikan mereka sebagai rob selain Allah. Seperti apa? Kelihai ayat mawalid, menghidupkan acara maulid Nabi. Nah, kata ustaz itu ikut dia, berarti mentaati ustadznya, minta tahi kiainya. Padahal itu salah. Nah, diikuti juga, taklid dia, dikasih dalil enggak dengar. Ya, ikuti. Nah, kalau dia keyakinan itu ngeri kan. Karena kebodohan mereka ini yang jadi fatwa-fatwa yang menghalang dia untuk jatuh ini kepada kesyirikan itu aja. Tapi kalau dia jelasin sama maksimal masih ditentangnya, itu nauzubillah. Ngeri. Wa turuqus sufiyah, thariqah sufiyah. Ya, bikin derajat-derajat manusia dari tingkat syariat, ya, hakikat ma'rifatnya. Nah, ada manusia dibagi 3 tingkatan tersebut. Semuanya sama. Rasulullah tingkat syariat juga semuanya. Tetap sholat sampai meninggal Rasul sholat. Kalau mereka enggak, kalau tingkatnya udah hakikat manifat enggak wajib lagi sholat. Ya, perkara-perkara yang diwajibkan puasa, sholat, zakat enggak wajib lagi. Perkara yang haram halal semuanya. Ya, riba, khamar, zina halal bagi dia. Tawassul bil amwat ataupun tawassul yang mengikuti mereka dalam perkara tawassul, berdoa melalui perantara dengan orang yang telah mati. Ya, ini kesyirikan. Tawassul meminta ya Rasulullah beri syafaat aku, minta apalagi kepada selain Nabi, kepada wali-wali syekh siapapun. Mana lebih afdal mereka daripada Nabi? Yang Nabi aja nggak boleh kita tawassul dengannya. Ya, apalagi selainnya tawassul itu berdoa melalui perantara. Tawassul itu boleh 3. Sebenarnya Syekh Albani menjelaskan di kitab tawassul wa tabarruk itu. Ya, bilang tawassul boleh dengan 3 perkara. Pertama dengan asma wa sifat. Ya, dengan nama sifat Allah itu dipakai untuk tawassul, berdoa melalui perantara. Ya Rahman irhamni, wa Zat Maha Pengasih, berilah kasih sayang kepadaku. Ya Ghaffar ighfirli, wa Zat yang Maha Pengampun, ampuni aku. Ya Razzaq warzuqni, wa Zat yang beri rezeki aku. Itu tujuan Asmaul Husna itu. Ya, bukan di tempel atau digantung di jalan-jalan itu, ya pasang dipajangnya jalan itu tuh jimat itu. Ya, nggak boleh. Atau yang kedua tawassul dengan amal soleh. Boleh kita tawassul, curhat sama Allah, jangan sama manusia. Amal soleh itu nggak boleh dibuka-buka kepada manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tadi sudah membantu kedua orang tuaku, tolong aku, ya tambah rezeki padaku, bantu ini. Boleh seperti itu, cuma doa. Ya, sepertiga malam kita doa, atau antara azan iqamah kita doa, boleh. Atau aku telah bantu saudaraku itu, ini sebutkan apa kebutuhan kita, boleh sebutkan, curhat sama Allah dengan amal soleh yang kita lakukan, itu ada dalil. Ya, sebagaimana 3 orang ini kurun dalam gua itu kan, di Riyadhus Shalihin ada dalilnya. Ya, atau berdoa dengan orang yang masih hidup, orang soleh masih hidup, syekh dia, ya orang ahli ilmu, syekh, tolong doakan kepada Allah, ya agar aku begini begitu, ya doakan itu kepada orang yang 3 itu. Ada bukan orang mati nggak boleh. Ya. Du'a'uhum min dunillah, maka berdoa kepada mereka kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh. Doa itu ibadah, berdoa kepada Allah langsung. Nggak boleh perantara. Hatta inna haula ulama dhalina syara'u ma lam ya'zam bihillah. Nah, sungguhnya mereka ulama-ulama sesat tersebut, namanya ulama juga menyesatkan orang, sesat dan menyesatkan ya. Mereka membuat syariat baru, perkara-perkara yang tidak Allah berikan izin. Allah tidak memberikan izin bikin syariat. Tidak ada kita perjanjian lama perjanjian baru itu nggak ada. Ya, itu kufar yang punya seperti itu. Islam tidak, dari dulu Al-Qur'an ini, hadisnya ini sama sampai mau kiamat besok juga terjadi, itu juga dalilnya. Tidak ada yang lain. Ya, tidak berubah. Tetap
Al-Quran Sunnah tetap berlaku setiap zaman, setiap saat, setiap generasi tetap berlaku. Tidak ada suatu perkara yang tidak bisa diamalkan. Nah, kok ada suatu berat dalam agama ini, tidak Allah jadikan ini. Maka agama ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan berubah dia. Ya, siapapun masa berat rendah ada. Ya, maka akan mudah ini semuanya bagi siapa yang Allah mudahkan. Itu aja, banyak doa aja. Kita kelemahan iman kita aja itu. Dan sumbernya untuk mudah sebenarnya ini, ya perkara syariat ini mudah. Akidah kuatin dulu. Ya, masalah akidah, tauhid kuatin. Insyaallah itu enggak mudah. Ya mudah insyaallah. Orang enggak bisa meninggalkan ini dan itu kok jujur dia, benar-benar ini kuat tauhid dia, akidahnya. Allah mudahkan itu. Ya, minta tolong sama Allah. Allah yang berikan kekuatan, bukan kita. Ya, Allah memberikan kekuatan seperti itu. Qalladuhum fihi juhal wasudzat. Maka yang taklid kepada mereka adalah orang-orang bodoh aja. Orang bodoh, orang yang menerima apa yang disampaikan orang terima aja. Ya, dan mikir-mikir aduhu huwa din, dan mereka menganggap apa yang disampaikan oleh ahli sesat tersebut, ulama sesat tersebut itu sebagai agama. Wa man ankarahu wa da'a ila ittiba'i ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam aduhu kharijan minad din. Tapi kebalikan, ketika ada orang yang mengingkari dia dan mengajak manusia untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka anggap sebenarnya orang yang keluar dari agama. Ini agama baru, ajaran baru lagi, kalian sesek ya kalian. Nah, kebalik malah. Kita ngajak nih Al-Quran Sunnah. Marah dia. Kata Ustaz ini, kata ini adat kita gini. Mereka anggap keluar dari agama. Aw annahu yuqghidul ulama wassalihin. Atau mereka anggap kita aja pada Al-Quran Sunnah, berarti kalian benci para ulama. Kalian benci pada orang-orang soleh, ahli ibadah kita. Itu dianggap kita tidak hormat, tidak menghargai ulama mereka. Itu katanya. Yang kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, ya, atau ulama yang lain misal dalam kesalahan mereka, bukan kita melecehkan pada satu poin itu aja. Perkara lainnya enggak. Ya, enggak semua kita ingkari dari para ulama yang berselisih atau yang salah dalam satu perkara. Enggak ada ulama yang benar semuanya, enggak ada. Pasti ada yang salah mereka. Atau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya, yang terjaga itu cuma Rasulullah, para anbiya. Para sahabat tidak ada maksum dia, tidak terjaga dari dosa ada. Ya, tidak terjaga dari dosa. Fa'adal ma'ruf, maka akhirnya apa? Musibah berikutnya. Ada ma'ruf, mungkaran wal mungkar ma'ruf, was sunnah bid'ah wal bid'ah sunnah. Maka jadilah ya ma'ruf, ya perkara baik jadi mungkar, ya mungkar jadi baik. Ya sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Syirik jadi tauhid, tauhid jadi syirik. Dibalik sekarang. Ya nauzubillah. Hatta sabba ala dzalika as-saghir wa harama alaihi kabir. Maka jadilah anak-anak kecil ini gede dia, yang orang tua jadi pikun dia. Ya, karena fitnah. Ya, cepat ini dia besar di atas fitnah. Hada min ghurbatil din. Ini termasuk keasingan agama ini. Ya, agama ini jadi asing gara-gara kita menjalankan tauhid, dianggap ini kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan dianggap itu tauhid karena ramainya mereka yang melakukannya. Itu juga bid'ah, dianggap sunnah. Ya, perkara-perkara Maulid Nabi, Salat Mi'raj, ya, acara tahun baru, mereka itu anggap itu sunnah. Ya, dia asing, orang yang ingkari malah dicela. Nauzubillah. Wakilatud du'a muslihin, dan sangat sedikitnya dai-dai yang mengajak kepada perbaikan. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Idza kana la yajuzu ittiba'u a'immatil fiqh fil mujtahidin fima akhta'uhu fihi min asy-syihadi ma annahum ma'dzurun wal ma'jurun fima akhta'u fihi min ghairi qasdin. Sekarang jika tidak boleh nih ulama yang mujtahid aja, ulama yang mujtahid ahli fikih dia, tidak boleh kita ikuti pada perkara yang mereka salah di situ demi ijtihad mereka, dan kadang mereka diberi uzur, ya dimaafkan, mereka diberi pahala malah pada apa-apa mereka salah, karena mereka berusaha, tidak sengaja mereka salah itu, berusaha mencari al-haq gitu. Ini aja nggak boleh diikuti, apalagi orang jelas-jelas salah kan gitu. Ya, ini yang ahli ijtihad aja mereka salah, tidak boleh kita ikut, apalagi mereka-mereka yang tidak ahli ijtihad, bukan ulama. Dan afan aja, belum muncul ulama di Indonesia, gitu aja. Katanya aja yang ulama, yang benar-benar ulama itu belum dapat kita rekomendasi dari ulama yang qawi di atas tauhid sunnah itu yang ada ulama di Indonesia. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan Allah munculkan ya mereka.
Dan illa annahu yahrumu ittiba'uhum 'alal khata'. Maka sungguhnya haram untuk mengikuti mereka para ulama mujtahid tersebut ya, di atas kesalahan mereka. Enggak boleh ikuti. Fa kaifa la yahrum taqlidul haula'i mudallilin wal dajjalin. Ya, bagaimana lagi tidak haramnya orang yang taklid kepada mereka para ulama yang sesat, ya, para pembohong. Ya, dajjal itu para pendusta-pendusta tersebut. Alladzi akhta'u fima la yajuz syihad fih, yaitu orang-orang yang mereka salah pada apa-apa tidak boleh ada ijtihad sini. Orang yang bukan ahli ijtihad dia, ya, bukan ahli ijtihad, ketika berijtihad dia benar pun dia dosa, karena bukan hak dia, bukan keahlian dia dalam bab itu. Nah, sekarang manusia enggak, semuanya berijtihad. Semuanya berijtihad kan? Menurut ambo iko, menurut ambo enggak ba'a gitu. Menurut ambo kok dah kuliah dia dikit tuh menurut dia semuanya. Ya, pakai akal-akalan dia semuanya. Ahli ijtihad aja mereka semua. Ini enggak boleh ijtihad pada perkara tersebut. Ya, wa huwa amrun akidah. Nabi-nabi itu perkara akidah. Ya, perkara akidah enggak boleh ada ijtihad. Ya, akidah itu Al-Qur'an Sunnah. Dan ijtihad itu masalah fikih ya. Halal haram yang perkara. Anda akidah enggak? Para ulama atau sahabat lah enggak ada salah dalam masalah akidah. Enggak ada ijtihad mereka masalah akidah. Ya, satu akidahnya. Li'anna al-aqidah tauqifiyah, karena akidah itu sifatnya tauqif, sudah tetap baku berdasarkan Al-Qur'an Sunnah. Berhenti di situ aja, tidak boleh maju lagi. Tatawaqqafa ya ala nusus, dia berhenti di atas dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah. Walakin al-amru kama qala ta'ala, kan tapi perkara sekarang sebagaimana Allah katakan, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal wala in ji'tahum bi ayatin la yaquluna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Ya. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami telah memberikan permisalan kepada manusia dengan Al-Qur'an ini dengan berbagai macam perumpamaan. Banyak contohnya. Jika kamu berdatang kepada mereka memberikan satu ayat ya, Rasul ya. Kamu datang kepada mereka satu ayat ya, la yaquluna, pasti mereka akan mengatakan, itu orang-orang kafir itu kata, tidaklah kalian ini kecuali orang-orang yang membatalkan atau orang yang membuat kepalsuan, kedustaan aja. Nah ini kasih ayat yang membuat kedustaan. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikian Allah kunci hati orang-orang yang tidak mengetahui tersebut. Wasfasbir inna wa'dallahi, maka sabarlah, ya, sesungguhnya dia Allah itu pasti benarnya. Wala yastakhiffannakal ladzina la yuqinun, dan janganlah kamu merasa sedih hati wahai Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak yang meyakini perkara tersebut. Ya, jadi kita menyampaikan al-haq itu tidak usah minder, tidak usah bersedih hati. Kita pun alhamdulillah tidak Allah bebankan manusia itu harus terima kebenaran, dan Allah nggak bebani kita semua manusia harus menerima ya hidayah dari kita. Tidak juga, alhamdulillah kita cuma menyampaikan, terima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah juga udah disampaikan. Ya, tidak ada kewajiban kita. Allah tanya besok, kenapa si fulan tuh tidak dapat hidayah, kenapa fulan tidak menerima kebenaran, tidak ditanya gitu dong. Ya, pernah Nabi aja enggak ya? Mubasyirin wa mundhirin, ngasih peringatan, ngasih kabar gembira dan peringatan gitu aja. Ya, masa hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kita tidak usah bersedih hati. Wa ila janibi haula, yang kita bukan ini juga, kita pingin menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Kita cinta saudara kita, tahu tentang tauhid, tentang sunnah sebagaimana apa yang kita ketahui, senang kita. Cinta. Kok ada orang tidak melakukan seperti ini, dia ada neraka-nerakonya, sasik-sasiknya. Itu dosa besar itu malah. Nah, kok kita biarnya dosa besar itu. Kita berarti nggak cinta kepada saudara kita untuk sebagaimana apa yang kita cintai. Kita berusaha. Tapi kalau tidak terima, dia beda cerita kasusnya. Ya, ini beda. Maka kita berusaha sampaikan aja. Wa ila janibi haula mughriqina fi taqlidil a'ma fi usulil furu'. Maka sampai kepada sisi mereka yang tenggelam di dalam ketaklidan buta. Taklid. Karena taklid itu jangan anggap taklid itu berguru dengan satu orang, itu taklid namanya. Itu salah. Taklid itu orang itu udah salah, kita ikuti, itu taklid. Kok benar orang itu wajib ikuti, apalagi ulama. Ya, benar ulama wajib kita ikuti, taati ulama. Kok salah, baru jangan ikuti. Udah jelas salah, masih diikuti juga. Ini yang taklid. Ini
kadang salah dalam memberikan definisi taklid itu. Ya. Tambah banyak guru tambah pening kan tuh nanti. Kan ya. Warnanya macam-macam, ragamnya macam-macam, warna-warninya jadi pramuka lah, di sana senang, di sini senang tuh. Ya, rusak jadi bingung sendiri. Bertanya tuh kok penting kita bertanya, tapi kok sini tanya. Ya. Maka sini kok taklid a'ma, taklid buta gitu, ngikutin aja dia. Ya, pada perkara usul ataupun pada furu'. Usul pada akidah. Ya, perkara tauhid, furu'nya perkara amalan. Ila janibihim jama'atan ukhra ala naqidu minhum, atau juga sampai pada sisi jamaah-jamaah lain yang mereka berlawanan dengan mereka, tara wujub ijtihad ala kulli ahad, sampai kamu melihat bahwa ada kewajiban berijtihad atas masing-masing individu, boleh berijtihad masing-masing. Wala kana jahilan la yusinu qira'al Qur'an wa la ya'rifu syai'an minal ilm. Ya, walaupun dia orang bodoh, yang baca Qur'annya masih patah-patah dia kan. Enggak benar baca Qur'annya tapi berijtihad dia. Ya, berijtihad ampun apa itu. Ini dia sih. Oh, dia juga enggak kenal sedikit pun dari ilmu. Ya, nama ilmu tuh qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, itu ilmu. Ini pingin nyampaikan manusia ilmunya punya. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yuharrimuna an-nazar fi kutubil fiqh. Dia juga mengharamkan mereka untuk melihat kepada kitab-kitab fikih. Nauzubillah, ya berijtihad sendiri-sendiri aja. Yuriduna minal juhal ayastanbitu ahkam min kitabillah. Mereka menginginkan ya dengan juhal untuk mengambil istimbat ya di hukum-hukum dari Al-Qur'an Sunnah. Ada tatarruf wasani'. Ini maka perkara yang sangat melampaui batas yang jelek ini. Ya, dianggap seluruh orang itu boleh mengeber ijtihad. Ya, nah ini boleh. Khatar haula 'alal muslimin la yakillu al khatar fariqun awal, maka bahaya mereka seperti ini sangat besar terhadap kaum muslimin. Maka tidak sedikit bahaya dari kelompok yang pertama, lagi banyak bahaya yang lebih parah lagi. Wa illam yazid alaihi, jika tidak bertambah aja bahayanya cukup dengan masing-masing ijtihad itu dia rusak. Khairul umur wastu wal itidal, maka sebaik-baik perkara itu yang pertengahan dan adil kita. Bi alla nuqallid fuqaha taqlidan amma, yaitu kita tidak taklid secara taklid buta kepada para ahli fikih. Ya, tidak ikut-ikuti kata Syekh Fulan, lihat dalilnya. Wala nashhadu bi ilmihi wa natruku aqwalihim muwafiqatul lil kitab sunnah. Dan juga kita tidak meninggalkan ilmu-ilmu para ulama fikih tersebut, ya, tidak meninggalkan ucapan-ucapan mereka yang mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah. Ikutin. Balnan tafi'u biha, bahkan kita ngambil faedah dari ucapan mereka. Wa nasta'inu biha ala fahmi kitab, dan kita minta tolong ya dengan kitab-kitab ahli fikih itu untuk memahami Al-Qur'an Sunnah. Kita butuh, para ulama butuh. Tanpa ulama gimana kita akan memahami Al-Qur'an Sunnah ya. Tapi tidak semua ucapan mereka itu benar. Maka ada ulama ini baca semua. Maka ketika membaca kitab akidah pun, kitab apapun para ulama, tidak cukup dengan satu syarah. Ya, dari satu penjelasan. Susah misalnya baca punya Syekh Utsaimin ataupun syarah Syekh Shalih Syekh Al-Utsaimin atau para ulama yang lainnya. Ya, buat itu biar menambah. Dan ini nasihat Syekh Ruzaik pada kita seperti itu. Tidak cukup dengan satu syarah. Ya, karena masing-masing itu akan saling menguatkan dia. Dan maka kita dengan pertolongan kita para ulama ini kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tanpa mereka enggak paham juga. Tapi untuk taklid enggak gitu. Ya, kada. Li'annaha sarwatun ilmiyah, karena ucapan para ulama, kalam ulama itu kekayaan ilmu itu luas. Wa rasyidu fiqhi azim, dan juga itu sebagai bahasa kitanya sebagai saldo stokan ilmu fikih yang sangat besar ucapan para ulama tersebut. Ya'khudhu atau yukhadhu minhuma wa faqad dalil, dan diambil ucapan mereka apa-apa mencocoki dalil. Wa yatruku ma khalafad dalil, dan kita meninggalkan apa yang menyisihi dalil dari ucapan mereka. Nah, ini kaidah. Ini terjadi di lapangan, sebenarnya terjadi apa-apa yang beliau sebut ini. Tinggal kita aja jujur mencarinya, jangan hawa nafsu. Cari dengan dalil, mana dalil lebih kuat yang kita pakai. Kama kana salafus saleh yaf'aluna dzalik. Sebagaimana salafus saleh yang salaf yang baik mereka melakukan demikian tersebut. Sampai dulu kasusnya pernah kita sampaikan ucapan Imam Malik ya. Imam Malik jago masalah ilmu hadis. Ada hadis fulan sama hadisnya ini sahih dua-duanya. Ya. Dilihat dari perawi-perawinya rijalnya sahih semuanya. Tapi kok
di sisi pengamalannya atau matan hadis ini kok kontradiksi dari dua hadis ini, berlawanan, seolah-olah berlawanan. Mereka bingung Imam Malik gimana cara menguatkan, ya. Maka beliau lihat dari antara dua hadis ini siapa di antara para sahabat yang mengamalkannya. Gitu ya. Ketika salah satunya diamalkan alim fulan, Abu Bakar Siddiq mengamalkan, dia pakai itu. Berarti ini yang cocok kita. Apalagi kalau ilmu hadisnya benar. Dan itu juga para ulama juga menafsirkan Al-Quran itu harus tahu asbabun nuzul, ya, kapan ayat ini diturunkan. Bahasa kitanya tahu kronologinya kapan, ya, turunnya ayat ini, kasusnya apa, di mana, waktunya kapan, kejadiannya apa, itu butuh. Itu pas nanti. Ya, kalau sekedar kita baca artinya gini, diolah pakai kepala kita, ya nggak nyambung, pasti salah deh. Ya, pasti salah di situ. Nah, ini harus dilihat. Maka butuh ketika baca ayat butuh kita bantuan pada kitab-kitab tafsir. Ketika baca hadis juga butuh kepada syarah-syarah kitab-kitab hadis itu butuh. Tidak bisa mantan-mantan Sahih Bukhari yang baca Sahih Muslim baca mantannya aja ya. Ini bingung sendiri. Ya, butuh syarah. Makanya dengan ini biar satu ayat tapi paham kita apa ayatnya. Satu hadis paham kita, itu lebih utama dan ini yang dimaukan. Ya, ini yang dimaukan, bukan sekadar banyak-banyak aja. Ya, Al-Quran diturunkan bukan sekadar kita membaca atau menghafal huruf-hurufnya. Nah, bukan atau cari keberkahan Al-Quran itu taruh di atas lemari biar nggak ada jin masuk kamar kita, ya, atau untuk ruqyah, sekadar ruqyah atau baca biar dapat pahala. Nah, itu aja. Al-Quran bukan sekadar itu diturunkan, tapi untuk ditadabbur, ya, dipelajari maknanya, dipahami, ya. Diperhatikan secara detail lah dari maknanya dan diamalkan. Itu tujuan Al-Quran seperti itu. Ya, bukan sekedar membaca huruf. Sekarang kan enggak. Sekedar ada bagus bacaannya dia dah. Apa yang dia baca itu menyisi apa yang dia ucapkan, dia lakukan banyak. Imam masjid itu qiraatnya jago-jago. Banyak. Pas lihat pengamalannya tak kemana begini ya. Ucapannya sini yang diamalkan pada lembah yang lain. Ya, enggak nyambung. Syiriknya jalan terus, bid'ah jalan terus. Ya, ini ya, maka sini butuh dengan para ulama. Ini dilakukan oleh para salafus saleh, ya. Khususan fi hadza zaman, lebih khusus pada zaman sekarang ini. Alladzi taqassara fihi himam, yang karena sangat kurangnya cita-cita keinginan untuk mempelajari agama itu sangat kurang. Wa fasha fihi jahl, dan juga kebodohan itu tersebar, ya, merajalela. Fal wajib al-i'tidalu bila ifrat wa tafrid. Maka wajib kita i'tidal, ya, harus bijak, harus adil tanpa ifrat wa tafrid. Ifrat itu gulu, berlebihan dia, atau meremehkan. Ya, jangan seperti itu. Harus tengah-tengah. Sunnah itu wasat, pertengahan dia. Ya. Wala gulu wala tasahul. Jangan terlalu berlebihan, ekstrim dia, keras sekali juga. Dan jangan tasahul, bermudah-mudahan. Salah. Nasallallahu ayyahdiya dhalil muslimin, dan kita mohon pada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang salah, tersesat mereka, wa tsabbit a'immatihim wa qadatihim al-haq, dan supaya Allah mengokohkan, ya, imam-imam mereka dan pemimpin-pemimpin di atas al-haq. Innahu sami'un mujib, dan sungguh Allah Maha mendengar dan Maha menjawab doa. Kama la yajuzu ta'al ulama fi tahlil haram wa tahrim halal. Maka sebagaimana tidak boleh, pokok yang sini pembahasan kita adalah ketaatan para ulama di dalam menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Ini boleh, ya. Katanya ini halal, padahal Al-Quran dan hadis tidak ada mengatakan halal, haram. Atau kebalikan, ini haram, karena Allah dan Rasulnya menghalalkan. Ya, ini. Maka jangan hati-hati berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Allah itu tidak do haram, jangan. Ya. Jangan, kalau memang enggak ada, jangan mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nauzubillah, dosa di atas kesyirikan lagi nanti. Wa kadzalika la tajuzu ta'atul umara wa ru'usa, ya, ru'usa fi hukmi bainan nas bi ghairi syariatil Islam. Maka demikian juga tidak boleh taat kepada pemerintah, ya, pemimpin-pemimpin di dalam hukum, ya, menghukumi manusia tanpa syariat Islam. Ya,
Ini hati-hati di situ. Li'annahu yajibu tahakum ila kitabillah wa sunnati Rasulillah SAW fi jami'in nazaat ya wal khusumat wa su'ni hayah. Maka sungguhnya wajib kita berhukum kepada kitabullah dengan sunnah Rasulullah SAW pada seluruh perkara-perkara pertikaian di antara kita, perdebatan atau pada seluruh kehidupan kita. Maka minimal ya, kita enggak nuntut pemerintah berhukum dengan hukum Islam, masing-masing kita aja lah. Dimulai pada diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri berhukum dengan hukum Islam. Nah, kok salah nasihati saya, pilih ayatnya, hadisnya dengan ilmu dan adab, gitu ya, dengan ilmu dan adab, dengan asal-asal bicara yang kasar juga, nah, dengan adab. Itu juga kita nasihati pada istri anak-anak kita dengan ayat dan hadis, gitu, pelan-pelan nih salah nih ayatnya, kok benar ini ya dalilnya, kasih tahu. Ya, ini minimal mengurangi percecokan, permasalahan. Cuma menanamkan mau nggak ini masalahnya. Ya karena hawa masuk situ, perasaan, apalagi ya wanita itu perasaan lebih duluan, akalnya pendek, perasaannya kuat gitu ya. Mau menang sendiri aja. Ini ya, makanya ini mengurangi, minimal mengurangi. Tapi kalau udah pakai akal masing-masing, kepala sama hitam, tapi beda isinya. Ini tidak akan ketemu saya. Ya, maka minimal, maka ini bisa meminimalisir permasalahan. Itu aja sebenarnya. Ya, dengan hukum Islam kita masing-masing. Li'annahu yajibu tahakum, karena wajib untuk berhukum dengan kitabullah pada seluruh perkara kita, ya kehidupan kita. Li'anna hadza huwa muqtada ubudiyah wa tauhid. Karena itu termasuk konsekuensinya. Ya, peribadahan kita atau jangan anggap hukum Islam sekarang itu ini ibadah itu. Bukan cari benar salah aja, enggak, tapi ibadah. Kita ada masalah, coba kembali, itu ibadah. Ya, sampai baca Al-Quran, baca Al-Quran ibadah, bolak-balik mushaf Al-Quran ini aja, itu ibadah tuh. Maka Imam Nawawi rahimahullah membaca Al-Quran dengan hafalan sama dengan baca pakai mushaf, lebih utama pakai mushaf mana? Ya, karena bolak-balik kitab itu dah ini ibadah itu. Nah, kalau ada di masjid, mana lebih utama Al-Quran di masjid itu atau pakai HP? Berapa pakai mushaf yang paling utama? Kok ada? Ini kadang lemari ini sana kunci gitu ya. Kok di Saudi kan di depan shop pertama tuh banyak mushaf, jadi sambil nunggu orang banyak mushaf. Bisa baca. Ada dimanapun nanti bisa seperti itu. Dan ini dimaukan seperti itu. Kita lihat ini ibadahnya. Wa inna tasyri'u haqqun lillahi wahda. Karena tasyrik ya, pensyariatan nih apa yang Allah berikan dari syariatnya, karena kita manusia tuh Allah ciptakan bukan seperti hewan ternak kan, makan, minum, kawin, itu aja, tidur. Nah, itu hidup kita. Ya, tapi kita disuruh syariatkan. Nah, Allah ciptakan terserah kamulah semau lu hidupnya, ya, atau ini hidup gue, semua gue. Nggak bisa kayak gitu. Harus mau diperintah, harus mau dilarang. Ya, jin dan manusia harus mau diperintah dan dilarang. Ini tugasnya. Jadi nggak enak-enak aja diciptakan suka-suka dia, enggak. Ya, maka persyaratan ini hak Allah, milik Allah. Yang berhak memberi hukum, memerintah, melarang itu Allah Subhanahu wa taala. Tentukan hukum Allah, ya, melarang atau menyuruh itu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya saya. Kama qala ta'ala, Allah katakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah, hak Allah penciptaan dan perintah. Ya, melarang, memerintah, ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia hukum. Wa al-hakam wa lahu hukmu. Maka dialah al-hakam dan memberi, yang biasa memberi hukum, dia milik Allah hukum itu. Semua hukum, maka tidak boleh ni halal, ni haram. Yang nentukan Allah. Boleh tidak Allah nentuin, tidak kita. Ya, ini hati-hati bikin hukum-hukum sendiri. Qala ta'ala, Allah katakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian berselisih tentang suatu perkara itu, maka hukumnya kepada Allah. Ya, kembalikan. Maka subhanallah, ini kok orang yang memiliki keimanan sedikit dia mau diajak kepada Al-Quran Sunnah. Tapi kalau nggak punya keimanan, ini yang masalah. Ya, sebagaimana Allah katakan setelah itu juga di ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kan kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, yang kata kepada kitabullah wa rasulih, kepada Rasulnya. Para sahabat ketika ada perselisihan, mereka kembali pada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana nih kami berantem misalnya, apa hukumnya? Tanya. Sekarang Rasulullah meninggal, kembali kepada sunnahnya.
Sudah ada hadis-hadisnya. Maka kembali kepada Allah. In kuntum tu'minun nabillah, jika kalian beriman. Ini ya, kok punya keimanan sedikit aja dia. Iman pada Allah dan akhir, mau dia kembali. Tapi enggak punya keimanan, ya udahlah. Enggak akan mau kembali dia. Ini keimanan. Kalau benar-benar beriman dia berhukum pada Allah. Orang enggak mau berhukum dengan Allah dan Rasulnya berarti enggak beriman, kan itu jadinya. Ya, ini dzalika khairu wa ahsanu. Maka ini sebaik-baik dan juga sebagus-bagus tembak kembalinya. Ya, akibatnya akan baik. Fatahakum ila syar'illahi lasa li talbil adl faqat. Maka kita berhukum kepada syariat Allah bukan sekadar mencari keadilan. Cari keadilan, kebenaran, mana benar yang salah. Nah, itu aja. Innama huwa fi darajatil ula at-ta'abbud lillah. Tapi dia akan sampai kepada derajat yang utama, yaitu peribadahan kepada Allah. Sekadar kita kembali kepada hukum Islam itu ibadah. Ya, bukan sekadar untuk mencari menang kalah, siapa salah, siapa benar. Nah, itu dong. Ya. Hakun lillah, ini hak milik Allah wahdah. Aqidatun, ini sebagai akidah. Faman ihtakama ila ghairi syar'illahi min sya'il anzam wal qawanin al bashariyah faqad takhadha wadi'i tilkal qawanin wal hakimin biha syuraka'un lillahi fi tasyri'ihi. Nah, maka barang siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah dari berbagai macam sistem tatanan undang-undang manusia, berarti dia telah bikin suatu undang-undang buatan. Ya, berhukum dengan hukum buatan, dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala di dalam pembikinan syariat. Ya, auzubillah, ngeri. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Ya, sekutu-sekutu yang bikin syariat bagi mereka dalam agama ini yang Allah tidak berikan izin. Nah, ini adalah, ya, nah, boleh bikin syariat suatu baru tanpa izin dari Allah. Ya. Kita kadang hukum-hukum pakai hukum ini. Orang yang bikin pertama hukum ini nggak pakai lagi ya. Di negaranya nggak pakai doh. Kita yang pakai. Diadopsi ya. Jadi bisa bermain-main orang dalam masalah hukum-hukum ini. Ya, kata-kata bisa bolak-balik aja gini-gini. Nah, sebentar. Ya. Qala ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Maka Allah katakan, jika kalian mentaati mereka dalam hukum-hukum ini atau perkara-perkara pensyariatan, maka sungguh kalian pasti menjadi orang yang musyrikin. Ini orang berbuat syirik pada Allah. Wa qad nafal imanu amma tahakum ila ghairi syar'i. Maka sungguh Allah menafikan keimanan dari orang yang berhukum kepada selain syariat Allah. Allah nafikan keimanan. Ya, tidak keimanan. Dan ini termasuk salah satu nawaqidul Islam. Ya, masuk dalam nawaqidul Islam. Ya, kesimpulan dari Syekh bin Baz rahimahullah, orang mengatakan selain hukum Islam lebih utama daripada hukum Islam. Ya, atau hukum Islam dengan selain hukum Islam itu sama derajatnya. Atau boleh berhukum dengan selain hukum Islam, itu ya. Ada 3 poin. Atau berhukum dengan hukum Islam tidak cocok dengan zaman sekarang. Hukum Islam membuat kemunduran umat ya. Ini naudzubillah, kok benar-benar dia yakini kafir deh. Ya, kafir deh. Jadi ini tidak boleh bicara atas misal daripada itu. Maka sini Allah nafikan keimanan orang berhukum dengan selain hukum Islam. Allah katakan dalilnya, am tara ilal ladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Ya. Apakah kamu enggak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa sungguhnya mereka itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada engkau, pada Muhammad SAW, dan apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi ya, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Ya, jadi hukum selain hukum Islam berarti berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka diperintah untuk mengkufuri seluruh para hukum taghut. Taghut itu apapun yang diibadah selain Allah itu taghut. Ya. Apapun yang diibadah selain Allah itu taghut. Banyak. Ya, taghut pertama pentolan taghut itu apa? Iblis. Taati iblis, iblis satu. Taati dia. Atau man da'a ila ibadatin nafs, orang yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya. Ya, suruh ngikutin dia, taklidin dia, apa kata dia, A harus A, B harus B. Nah, itu jadikan dia taghut. Ya. Ya. Man ubida wa huwa radin, atau orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Diibadahi dia ridho, walaupun dia ngajak dah.
ya. Tapi dibadahi, ridho dia, senang orang ini, ya. Maka ini enggak. Tapi Nabi kayak Nabi Isa, Uzair, misalnya orang soleh enggak dikatakan togut, dia diibadahi tapi dia enggak ridho. Itu bukan togut. Atau orang yang mengaku-ngaku sok tahu ilmu gaib, ya, dukun, paranormal, indigo, apapun nama-namanya sok tahu ilmu gaib, itu diikuti itu togut ya. Dan juga termasuk orang berhukum dengan selain hukum Allah SWT, itu termasuk togut. Ya, itu banyak bagian togut itu banyak. Sampai firman Allah Ta'ala, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Subhanallah, ini Allah bersumpah, Allah bersumpah dengan diri sendiri, fala wa rabbik, ya demi Rabbmu, kata Allah. Mereka tidak beriman. Nih, menafikan ini. Tapi nafikan ini bukan kafir ini ya. Naqisul iman. Mereka tidak beriman sampai mereka berhukum menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dan apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi sebagai hakim itu Rasulullah. Al-Quran sudah. Ya, kalau enggak mau ini berarti Allah nafikan keimanan. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dan apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu, kemudian berikutnya tsumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita. Kemudian yang kedua, setelah berhukum dengan hukum Islam, yang kedua tidak didapati pada hati mereka rasa berat, gondok. Iya, susah deh apa yang diputuskan. Ini keputusannya nih ya, enggak boleh dar. Wih, kok gini, enggak boleh lawan. Sunul ya, wa yusallimu taslima, dan harus menerima sebenar-benar menerima deh. Ya, 3 tahapan ini. Pertama berhukum dengan hukum Islam nih. Menunjukkan dia kalau mau beriman. Yang kedua setelah dapat keputusan, enggak ada rasa dongkol, harus lapang dada deh. Ngakui salah deh. Ya, kalau memang salah. Gitu. Yang kedua benar-benar tulus. Ya, salimu taslima. Ini 3 udah. Ini Allah sendiri bersumpah, mereka enggak beriman sampai mereka menjadikan kau sebagai hakim. Faman da'a ila tahkimi qawanin basyariyah faqad ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati wa tasyrik. Maka barang siapa yang mengajak manusia kepada berhukum kepada undang-undang bikinan manusia, sungguh dia telah menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu di dalam ketaatan, di dalam pembikinan syariat. Ya, apa kesyirikan dia? Faman hakama bi ghairi ma anzalallah yara annahu ahsan aw musawi lima anzalallahu wa syara'ahu aw annahu yajuzu hukmu biha fa huwa kafirun billah. Siapa ini sama juga. Saya Fauzan ya. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa-apa yang Allah turunkan dan dia menganggap sesungguhnya selain hukum Allah itu lebih baik atau sama dengan apa yang Allah turunkan dengan syariat Allah atau boleh berhukum dengan itu, ada 3 ya. Lebih afdal, lebih ahsan, atau sama ya, atau boleh dia berhukum dengan selain hukum Islam, fa huwa kafir billah. Orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in za'ama annahu, walaupun dia menyangka dirinya seorang mukmin. Ya, persangkaan, pengakuan kan tidak menunjukkan hakikat seseorang. Ya, hati-hati di sini. Kita enggak ngafirkan kamu kafir enggak ya. Ini kita secara umum, kita bicara secara umum. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir, gitu aja. Mengatakan hukum selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam, lebih ahsan atau lebih afdal, kafir. Atau mengatakan selain hukum Islam itu sama dengan hukum Islam, atau boleh berhukum dengan selain hukum Islam, kafir. Lianna Allah angkara ala ma yuridu tahakum ila ghairi syai'. Karena Allah yang mengingkari. Allah sendiri mengingkari atas orang yang menginginkan berhukum dengan selain syariat Allah tadi. Berarti mereka berhukum dengan tauhid gitu. Allah sendiri yang mengkafir. Bukan kita gampang-gampang kafirkan manusia, enggak, Allah dan Rasulnya mengkafirkan tersebut. Wa kadzabahum fi za'mihim al-iman, dan Allah mendustakan mereka di dalam persangkaan mereka orang beriman. Enggak. Li'anna qaulu yaz'umun, ya mereka menyangka gitu ya, menyangka mereka beriman. Mutadamminu li nafsil iman. Ini terkandung penafian terhadap keimanan. Ya, li'anna hadhihi kalimah tuqalu ghaliban liman yadda'i da'wa huwa fiha kadzibun. Karena sebenarnya kalimat ini yang dikatakan itu ghalib, ya maksudnya terhadap orang yang mengaku-ngaku, mendakwakan ya perkara tersebut yang padanya itu adalah kedustaan, ya, dia dusta. Li'anna tahkima qawanin tahkimul li taghut. Maka berhukum dengan undang-undang bikinan tersebut berarti berhukum pada taghut. Wallahu qad amara bil kufri bi taghut. Dan Allah itu memerintahkan kita untuk kufur kepada taghut. Wa ja'al kufra bit taghut ruknut tauhid. Dan Allah menjadikan kufur, mengingkari taghut itu rukun dari tauhid. Rukun ditinggalkan batal tauhid, ya kayak gitu.
Rukun itu tidak boleh tinggalkan, tahu nggak tahu, sengaja nggak sengaja itu batal. Kama qala ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur pada taghut, beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, buhul tangkar yang kuat, itu la ilaha illallah. Faman hakama qawanin, maka barang siapa yang berhukum dengan undang-undang tersebut, lam yakun muwahhid, maka dia bukan termasuk muwahhid, ahli tauhid dia. Li'annahu ittakhadhu lillahi syarikan fi tasyrik wa ta'ah. Maka dia karena apa? Karena dia telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu di dalam pembikinan syariat dan di dalam ketaatan. Maka jatuh pada kesyirikan dalam ketaatan. Ini poin baru ya. Pembikinan syariat baru. Wa man lam yakfur bitaghut alladzi umira ay yakfuru bih atau asyaitan. Barang siapa yang tidak dia kufur pada taghut, yang Allah perintahkan kita untuk kufur pada taghut, berarti dia telah mentaati syaitan. Kama qala ta'ala, yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ya, syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sangat jauh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.